Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri dan Panitia Nasional Essay Competition yang saya hormati. Perkenalkan, saya Alik Ramadhani, mahasiswa IPB University Angkatan 2020, dan rekan saya Zainul Arifin, mahasiswa IPB University Angkatan 2019. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan esai yang berjudul Pulau Garindu, Reklamasi Pulau Menjadi Pulau Garam Menuju Indonesia Swasembada Garam tahun 2040. Hal yang melatar belakangi kami menulis esai tersebut adalah menurut Badan Pusat Statistik 2018, Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau besar maupun kecil mencapai angka 16.000. Selain itu, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019, sebesar 3,25 juta kilometer adalah lautan dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif, dan hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Kemudian, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia dengan panjang 99.093 km, sehingga ada potensi produktivitas garam untuk ditingkatkan. Tiongkok merupakan negara dengan garis pantai terpanjang ke-12 dunia dengan panjang 14.500 km, namun mampu produksi garam sebanyak 58 juta ton per tahun. Sedangkan Indonesia, negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, hanya mampu produksi garam sebanyak 2,7 juta ton per tahun. Selain itu, kadar garam Indonesia belum memenuhi standar karena hanya berkisar antara 87 sampai 92%. Selain itu, menurut SNI, kadar garam yang memenuhi standar industri sebesar 98,5%, sehingga kuantitas garam yang dihasilkan belum memenuhi kebutuhan garam Indonesia. Untuk mengatasi kekurangan garam, Indonesia pernah mengimpor garam dari berbagai negara-negara seperti Australia, India, dan lain sebagainya. Hal itu terbukti dari mulai tahun 2010 hingga 2019, Indonesia telah mengimpor garam dengan kuota sebanyak 1,8 hingga 2,9 juta ton per tahun, dengan total dana sebesar 1,2 hingga 2 triliun per tahun. Berdasarkan permasalahan di atas, akhirnya penulis merumuskan masalah bagaimana kondisi terkini produktivitas garam di Indonesia, apa yang dilakukan pemerintah guna mengatasi masalah produktivitas garam di Indonesia, dan inovasi apa yang dapat memperbaiki produksi garam industri di Indonesia. Tujuan dari penulisan esai ini adalah mengetahui kondisi terkini produktivitas garam di Indonesia, mengetahui langkah yang sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi masalah produktivitas garam di Indonesia, dan melahirkan inovasi serta langkah strategis guna memperbaiki produksi garam industri di Indonesia. Selanjutnya adalah bagian 2 isi. Kondisi terkini produktivitas garam di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sumber daya manusia. Kita ketahui bahwa sumber daya manusia yang berperan dalam produksi garam adalah para petani. Namun, para petani di Indonesia kurang mumpuni karena masih menggunakan peralatan tradisional. Selanjutnya adalah lahan. Lahan para petani terbatas. Selain itu, modal yang dimiliki mereka juga terbatas. Selanjutnya adalah cuaca. Petani mengandalkan cuaca sehingga tidak menentu dan sulit untuk diproyeksikan. Selanjutnya adalah teknologi. Para petani kebanyakan tergantung pada sinar matahari, sehingga kualitas garam yang dihasilkan belum memenuhi standar. Selanjutnya adalah distribusi. Tidak ada koperasi khusus untuk garam dan jarak ladang garam dengan pengepul yang lumayan jauh. Selanjutnya adalah geografi. Petani garam mayoritas di Pulau Jawa yang notabene cuacanya tidak terlalu panas, padahal di pulau lain lebih potensial. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai strategi. Di antaranya, modal bagi petani, itu sebuah program KUR khusus garam rakyat dengan suku bunga rendah 7% dengan mekanisme bayar setelah panen. Efektivitas program KUR ini telah diterapkan di Kecamatan Kaliori hanya 12,3%. Selain itu, pemerintah juga pernah memberikan bantuan alat, pemberian alat pemurni garam
krosok kepada PT Garam Gresik, tapi hanya mampu produksi sebanyak 30% dari total kebutuhan garam Indonesia. Kemudian, program yang dilakukan pemerintah juga adalah ekstensifikasi lahan. Pemerintah melakukan program ekstensifikasi lahan di Pulau Nusa Tenggara Timur, tapi ekstensifikasi terkendala hak atas lahan, sehingga solusi yang ditawarkan pemerintah belum optimal. Pulau Garindu merupakan sebuah konsep pembuatan garam industri lokal dengan kadar NaCl lebih dari 97% yang memenuhi standar garam industri yang berlokasi di sebuah pulau buatan hasil reklamasi yang bertujuan untuk mewujudkan swasembada garam tahun 2040. Pulau Garindu akan dibangun tidak jauh dari Pantai Lampu 1, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, yang berhadapan langsung dengan Laut Arafuru. Pemilihan tempat ini dilandaskan oleh tingginya kadar natrium atau Na yang ada pada daerah tersebut. Desain Pulau Garindu berupa pulau berbentuk lingkaran dengan 4 zona, seperangkat PLTO atau pembangkit listrik tenaga ombak, serta dermaga kapal untuk pengangkutan garam dari pulau ke daratan. Beberapa fasilitas pendukung juga akan dibangun di Pulau Garindu, seperti gudang atau warehouse, menara jaga, lampu keamanan, dan lain-lain. Zona pertama yaitu zona penyulingan, merupakan tempat untuk menyuling air laut atau rivening sweater yang dilakukan pada tempat tertutup agar tidak tercampur dengan air hujan atau zat-zat lain. Tujuan dari penyulingan ini yaitu memisahkan kotoran atau sampah yang ikut tersedot pada air laut agar garam yang dihasilkan lebih berkualitas. Selanjutnya pada zona kedua yaitu zona penuaan, merupakan tempat penyimpanan atau penuaan air laut yang telah disuling lalu disimpan dalam sebuah bunker hingga air laut tersebut menua. Proses selanjutnya pada zona ketiga yaitu zona kristalisasi. Pada zona ini air tua dijemur kurang lebih hingga 2 jam hingga air berubah wujud menjadi kristal garam. Di zona ini garam yang sudah dikristalisasikan mengalami hidroereksi. Setelah mengalami tahap-tahapan tersebut, maka garam dipadatkan pada zona keempat. Pemadatan dilakukan di sebuah wadah yang dilapisi dengan saringan yang bertujuan agar garam menjadi lebih kering dan terbebas dari air laut, sisa proses kristalisasi sebelumnya. Pada proses ini juga dilakukan pengemasan garam, sehingga garam yang keluar dari zona ini sudah siap untuk disimpan di gudang atau warehouse dan diangkut oleh kapal menuju daratan di kemudian hari. Pembangunan PLTO bertujuan untuk mencukupi kebutuhan listrik di Pulau Garindu dengan memanfaatkan sumber daya alam sehingga nantinya tidak bergantung kepada sumber listrik dari pemerintah sehingga dapat menghemat pengeluaran biaya. Dalam penerapannya, Pulau Garindu menggunakan sistem IoT atau Internet of Things adalah struktur di mana objek orang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua arah antara manusia ke manusia, yaitu sumber ke tujuan atau interaksi manusia ke komputer. IoT menggunakan beberapa teknologi yang secara garis besar dibutuhkan menjadi satu kesatuan diantaranya sensor sebagai pembaca data, koneksi internet dengan beberapa macam topologi jaringan, lalu radio frekuensi atau RFID, wireless sensor, head network, dan teknologi yang terus akan berkembang. Pembuatan Pulau Garindu akan berdampak signifikan terhadap dua aspek. Yang pertama aspek ekonomi dan yang kedua aspek sosial. Aspek ekonomi, dalam perencanaan di gambaran ini nantinya Pulau Garindu akan memproduksi 7 juta ton garam pada tahun 2040 sehingga dapat memenuhi kebutuhan garam nasional. Lalu di aspek sosial, Pulau Garindu akan mengoptimalkan SDM wilayah timur, terutama yang dekat di sekitar lokasi Pulau Garindu sehingga mengurangi pengangguran. Berikut merupakan perbedaan antara Pulau Garindu, petani garam konvensional, dan pabrik garam daratan. Bisa kita lihat Pulau Garindu lebih unggul dalam banyak hal, mulai dari teknologi hingga kecepatan produksinya, sehingga Pulau Garindu lebih direkomendasikan. Gagasan Pulau Garindu merupakan terobosan baru sebagai solusi impor dalam meningkatkan produksi garam industri lokal untuk memangkas ketergantungan impor garam. Berikut langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan gagasan Pulau Garindu digambarkan pada gambar ini. Mulai dari observasi lokasi, merumuskan grand design, hingga perbaikan pengawasan dan kontrol berkala untuk Pulau Garindu. Dalam upaya merealisasikan rancangan Pulau Garindu, diperlukan beberapa lembaga atau pihak-pihak yang mampu mendukung dan memiliki wewenang dalam realisasi Pulau Garindu. Berikut tugas dan wewenang lembaga terkait disajikan dalam tabel ini. Mulai dari Kementerian Kelautan yang bertugas memberikan izin dan kebijakan hingga pemerintah daerah yang mengawasi pembangunan Pulau Garindu. Oke, sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.